Dari kecil itu kelas 3 dari SD SD wis seneng terjun. Loh, melok jaran wisan. Oh, pertama kali melok jaran nanti. Rahayu sugeng dumadi mugi kita sami tansah winengku ing suka basuki bergas waras. Slamet rahayu raharja gampil gangsar anggone golek sandang tedo. Sarintenis dalune dadi ayu sekabeh tinebena saka bika sengkala panca boyo godho pangrencana panjenengan sami kula sak kadang dulur Kang Dalang tansah pinaring ana slamet to sak sapa sabane sak tingkah lakune sak tangi turune. Pada siang hari ini mulih kerja mampir penggaweane nanggone wong sing bagus dhewe sak Kediri Raya. Apa dan siapa bagaimana sosok tamu kita yang satu ini yang sangat luar biasa, salut, top, jempol papat, lek perlu nek 5 tak kayak 5. Nah, kita kenalkan beliaunya. Adik kita yang gantengnya uleng-ulengan. Lanang kok. Asli Mas, keparing asma sinten? Alvito Rizkyananda. Alvito Rizkyananda. Terus lek celukane no Mas? Alvito. Facebooknya? Rizky Alvito. Kang anu nih, Instagram? @all_VITTOO. Oh, Alvito pangkat judulnya pangkat. YouTube. Nggak punya. Turun gawe ya. Apa dan bagaimana sosok Dimas ganteng Alvito ini salah satu yang perlu kita contoh, kita uri-uri bagaimana seorang anak muda mau terjun langsung, mau bergabung, nguri-nguri peninggalan para leluhur khususnya di Kediri, yaitu seni kerakyatan, seni daerah jaranan. Jaranan. Lek jaranan ini daerah Kediri jenis jaranan. Lek daerah Nganjuk Kulon Kalimbir lek ngarani jaranan saya liku. Samboyoan. Samboyon ndi sing main? Nganjuk biyen ngono. Engko terus daerah Jawa Tengah bedone enek sing macam-macam jeneng iki. Sing kuda lumping sing macam-macam. Nah, Mas Vito, mulai seneng jaranan mulai kapan, Mas? Dari kecil. Kelas? Dari kecil itu kelas 3 dari SD wis seneng terjun. Loh, melok jaran wisan. Oh, pertama kali melok jaran nanti? Krido Taruno Tinalan. Kitaru. Krido nganu ya? Ngadiluwe ya? Kota ini Krido Taruno. Oh, Tinalan. 2000 pinten ya? 2010-an. 2010-an. Wah. Seperti itu. Oh, 2010 sama GSD. ABG banget, guys. Ternyata, guys, remaja banget. Aku 2010 sih termasuk melok joget teko nggone ndi-ndi. Terus apa motivasi, keinginan kok dulu tertarik ikut jaranan SD itu? Dulu itu awalnya ya suka. Terus suka, mulai SMP itu kan belajar olah rasa. Jaranan itu nopo sih sebetulnya. Ternyata di dalam jaranan itu kayak mengajarkan banyak pesan moral. Gitu. Diri saya khususnya. Makanya di sini itu kan slogannya wujuding rasa ngeleluri budaya bangsa. Nah, salah satu dari pesan moral, salah satu atau dua yang sampai dapatkan ketika mengikuti, ketika belajar tentang jaranan apa Mas Vito? Ih, kan rokokan gak apa-apa ya, ini vlognya santai kok. Kayak apa ya, kita itu misalnya kayak tiap adegan itu kan ada filosofi masing-masing. Misalnya kalau celengan itu kan kita di dalam diri kita ini kan nggak boleh ada ketamaan, kerakusan. Itu kan harus kita kendalikan nafsu. Itu nanti kan kaitannya sama apa? Nafsu mutmainnah, amarah, supiah gitu ya. Diri saya jaranan itu saya kok belajarnya sampai sekarang itu seperti itu. Jadi untuk kehidupan saya itu tenang gitu loh.
Nggih, olah rasa makanya itu wujuding rasa lur budaya bangsa. Di sini gitu ya, Iya. padepokannya sini. Ya. Terus Mas Wito, ketika sampean ikut terjun dalam dunia jaran, bagaimana respon keluarga? Dulunya nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Oh. Ayah kan dari Madura, basicnya kan agama. Agama basicnya. Tapi kalau mamah itu keluarga ada di Tinalan itu jaranan Jawa dulu. Jadi ya gasrem. Gasrem. Sampai sekarang pun itu kadang-kadang kalau berlebihan gitu ya tetap nggak boleh. Iya, betul. Falsafah orang dulu apapun yang sifatnya berlebihan itu tidak baik. Mangan lek berlebihan kewareken juga apik. Luwe lek kenemenan juga apik. Jadi sing sedang-sedang ya dikasih kirim. Terus Mas Vito, sekarang kegiatannya sehari-hari apa Mas Vito? Kuliah. Kuliah? Loh, kuliah? Kuliah nggih. Jurusan? Hukum. Iya. Loh, sampean korelasi ini apa antara jurusan yang sampean ambil dengan jaranan ini enak enggak? Sebetulnya berkaitan banget, apalagi di pandemi ini kan banyak kayak apa yang misal kayak penggiat seni itu merasa sama pemerintah itu dilarang atau banyak larangan kan sekarang. Nah itu saya kaitkan dengan kayak perlunya kita itu kalau belajar hukum itu kan biar tidak terbodoh untuk dari siapapun. Jadi belajar hukum itu kita tahu kapan dan di mana, ngerti agar tidak terjun ke dalam hal-hal yang negatif. Itu belajar ngerti hukum. Jadi patuh terhadap hukum. Karena panglima tertinggi di negara kita kan hukum kan gitu ya. Nah, terus Mas Vito, setelah terjadinya pandemi yang mewajibkan kita semua untuk jaga jarak dan semuanya aturan-aturan yang ada demi keselamatan kita bersama seperti ini dengan segala konsekuensinya yang kita terima sebagai masyarakat kecil, banyak yang terdampak. Mas Wito juga ada panggilan hati buat mereka-mereka. Ini juga melakukan sesuatu buat mereka, Mas? Ada kemarin. Contohnya? Bentuk kegiatan di sini itu bagi sembako. Khususkan beberapa koordinator saya itu mengasih tetangga becak. Oh, alhamdulillah luar biasa. Ya saya juga nggak mengira, saya kan juga belum kerja, saya masih kuliah, tapi Allah itu pasti, Tuhan ini pasti paring rezeki. Ya janjine Gusti ki sak lumahe bumi sak kurepe langit iku wis bakal didumi rezeki dhewe-dhewe. Nah, betul, luar biasa. Seperti saya ini ya nggak nyono, nggak ngira, kayak nggak sebetulnya di jaranan itu ya suka, cuma untuk mengarah ke punya jaranan itu nggak ada sebelumnya. Lah dulu awalnya nari, terus kemudian SMA juga nari juga, terus kemudian barong juga. Dulu barongannya jenenge apa ini sampean? Dulu itu barongan saya pertama itu namanya Wisanggeni itu. Berawal dari itu terus akhirnya jual beli akhirnya ya ini dapat barongan ini. Yang terakhir ikut bareng di jaranan? Yang terakhir ikut bareng di Suryo Ridho Widoyonya Pak Dokter SKB di Sabdo Manggolo. Sekarang di Sabdo Manggolo masih? Ya sekarang kan kesibukan kuliah ini tidak memungkinkan kayak aktif. Dong kaloro. Jadi kalau senggang ya ikut nggujupi. Ya, kalau enggak senggang ya fokus kuliah dulu. Terus Mas, gini, ini kan banyak, sampean kan dulu penari juga ikut. Terus kok tiba-tiba ada gamelan komplit barongannya dek api-api terus bijal iki. Dek arang lagi aja. Ini enggak duit titik lagi. Terus gamelan duit akeh lagi. Nah, ada topengan komplit pisan, Mas. Komplit. Alhamdulillah, luar biasa. Gede lagi ya. Lah, terus hal seperti ini motivasinya sampean apa kok ngene iki? Kok gak melok jaran, seneng ditonton bar mulai gak resiko, gak nanggung, gak ngetokne biaya banyak. Dan kalau malah entuk
duit bayaran, walaupun sebenarnya kita pelaku seni nggak mengharapkan itu. Ayo ngarep-ngarep ning ya gak nemen-nemen kan itu ibaratnya. Kan saya kepengen nguri-nguri, jadi apa, hidup mati saya itu buat budaya itu ya Budaya. nggak omong tok, jadi ya saya keluarkan di jaranan ini, dan jaranan ini juga buat sedekah saya, sumbangsih saya, jadi saya nggak mengharapkan kok muain tiap waktu, Enggak. nggak buru seperti itu, enggak. Jadi di jaranan ini juga saya buat sedekah untuk diri saya, keluarga saya, seperti itu. Dono rasa. Iya. Memberikan hiburan, gawe seneng liyan. Nah, janjine Gusti Allah klek iso gawe seneng liyan insyaallah sing duwe kuwi mung bakal seneng. Ibaratnya ngono kuwi mang cah lek wong Jawa kuwi. Dadi lek kowe duwe anak terus kemudian disenengne karo wong, mesti seraman-seraman iki seneng karo sing nyenengne kuwi mau. Begitu juga dengan Gusti Allah utawa Tuhan. Nah, ketika anak-anak sing kuwabeh seneng dengan budaya seperti ini termasuk membuat senang. Kira-kira sing duwe anak iku mung mesti seneng. Wis kira-kira Gusti Allah iki mesti seneng karo awake dhewe. Itu termasuk dono rasa. Ngono kuwi mang pacape. Luar biasa. Jebul Masya ki taruna gitu. Meletek lho teke iki jakmu. Rasane kegawa lho. Jarang lho teman-teman sing ngene iki. Traengku semua rebesing madu, apa ngono kae basa Jawane. Iki mesti ana genetik sing trae wong yes biasane ngene iki. Asli ada enggak dari keluarga yang memang mbah-mbahnya dulu yang memang menjadi seorang pelaku budaya atau tokoh gitu? Kalau dari mbah asli saya, dari mbah mama sama papa itu enggak ada. Enggak ada. Justru enggak ada. Cuma adiknya mbah itu punya ya jaranan Jawa itu tadi dulu. Dan sekarang itu barangnya kemana itu juga nggak ada yang tahu. Jadi makanya itu saya kok pengen ngelarki. nguri. Terus Mas, ini kan gayore wis luar biasa apik gede kayak ngene. Iki kayu apa Mas? Ini kayu jati. Kayu jati. Iya. Gila. Di papar sana di rumah Mbak kok ada kayu jati. Kepake saya buat Gayor saja. Nah, ada sing liwat sponsor ki mau. Jadi iki kanggone Mbak nganggur. Oh, Mbake Dek Papar. Iya. Berapa saudara toh? Saya Dua, sama Ragil. Ya, Ragil. Mbaknya kerja Dek Papar, pengacara. Oh, makanya sampean njibuk jurusan hukum pisan. Wah, keren. Iki calon-calon menantu idaman lho, guysku. Wis dipacar ku Mas Vito. Free. Bagi garangan wati yang ingin mendapatkan calon suami idaman, ini nanti deskripsinya di bawah. IG-nya masih di DM ada. Nah, Mas Vito, dengan biaya sedemikian banyak, apa orang tua ndak nyapa to gitu ku gamelan, nyapa to ngekek sembako wong-wong ngono kuwi barang. Nyapa to sembako kudune dipangan dhewe malah diweweni tangga-tangga diweweni wong becak-becak ngono. Iya. Itu tadi Om, jadi saya dari kecil itu kayak dididiknya itu ya digas, ya direm. Selagi itu positif, nggak apa-apa. Dukung ya kan. Wah luar biasa orang tua. Jadi itu mau diculne ndase digandoli buntute. Dadi bocah iki dicul nih untuk berpikir, bernalar, berlogika yang baik, tapi tetap direm, tetap dikontrol, dikendalikan. Jadi gak kudur ini dikeluh kok sapi itu ndak. Nah, memang luar biasa didikannya bapak ibu papa mama dan luar biasa. Terus iki konggone Mas Bambang Sal. Iya. Wah, ini dilarang iki. Bisi sepiro harga. Ini satu barongan 8 juta kemarin. Ini 8 juta. Iya. Barongan satu. Satu bulan jadi. Satu bulan jadi. Ya, makanya agak mahal. Terus ini juga Mas Bambang juga. Iya ini. Mas Bambang, ini dapat berapa ini? 8 semua ini. 8 semua. Oh, 8 juta. Wah, bisa 16 juta. Sepeda motor sitok, guys. Terus ini
Ini Mas Putut Banguan. Bangunan. Heeh. Deki kok kayak model apa? Tulungagungan ya? Iya, itu juga Mas Putut. Sudut ya. Ini ada yang orinya di Tulungagung, garapannya Mbah. Mbah Kong Sunarju. Wah, termasuk nggon aku barang kuwi. Ya, Kobra kayak galuh. Luar biasa makan aku langsung ces. Gamelan sudah lah gamelan sampean iki pesene ndi, Mas? ini gong kenong semua ini di Mbah Jikun. Kalau saron dembong itu saya ambil langsung dari Klaten. Langsung laten? Iya, pir. Oh, pir. Iya. Wah, luar biasa lek pir. Terus harapannya sampean, Mas? Ki karek piro? Nah, Mas itu dengan koyok ngene iki kabeh. Iki sitok 8.000 aku ora tekok gamelan wis larang. Ora kok tekok tembung sarung niku koper wis larang aku nek gawe perwilayah sakmono kan. Pokoknya kok Klaten mesine udah api-api. Nah, dengan adanya situasi jalanan sing seperti ini apa sing pengen sampean sampaikan? Sebelum itu apa suka dukanya sampean ketika ikut jalanan? Suka dukanya itu mungkin sama, sebab dukanya itu nggak terasa karena suka. Jadi nggak ada dukanya, mungkin dukanya nggak ada kalau saya. Pasti iya, banyak teman itu, terus ya dukanya tetap suka itu tadi, sukanya banyak. Ya dapat teman, terus dapat ilmu dari kados jenengan, kados yang sepuh-sepuh itu. Saya suka belajar ngobrol-ngobrol itu sama yang sepuh-sepuh itu, gimana dapat ilmu. Begitu. Terus Mas, katanya tadi sampean pada itu SD sudah ikut jalan. Terus katanya juga pernah ke sono Wijoyo. Barengan bareng galuh itu. Oh. Sampai kelas berapa itu, Mas? Itu saya mungkin kelas 2 kalau nggak kelas 3. Kelas 3 sih. Ya. Masih kecil loh. Masih kecil ya. Siapa yang saya ikut zaman kelas tadi? Pada saat itu jenengan, terus ada gambirannya Robo Sambiro itu. Tapi saya Buset. Sudah tahu Buset ya? Iya, tahu. Iya. Terus Bayo. Yang saya ingat itu ya jenengan. Ciri khasnya kan pakai celana putih, ada ungu-ungunya, warna itu. Terus barongannya galuh. Ya gini. Kayak ulo. Sebul, Junet. Itu lah kayak waktu ini rame-rame nih, seneng-seneng. Tapi barangmu kira kan lho. Lah piye wong nggone apa? Bahan penggeme gabah. Itu jam 12. Iya, panas soalnya. Aku tadi pada saat barengan metu 15 nek bahan gime gabah iki perasaan aku dadi gabah. Lah piye ayang-ayang tak sawang pas aku bareng iki ora nek nyampe ngrone pas nek isor ngene wah berarti jam 12. Aduh. Seru-seruan kumpul-kumpul dulur-dulur pada saat itu. Makanya pada itu senior-senior di situ. Kang Budi yang sekarang bareng di Samboyo Putra juga, Sebul, Mbah Yo yang di Rogo Samboyo, Om Buset almarhum juga, Junet juga. Makanya udah dulu ya Kebo, gak salah bareng ada. Nah, Mas, dengan pertanyaan yang tadi, sekarang jalanan kan banyak diminati oleh berbagai macam lini kalangan. Kalau dulu jalanan kan dipandang sebelah mata, jalanan ini keseniannya mau ngopo kan gitu ya, kalangan menengah ke bawah dan sebagainya ibaratnya. Jalanan itu kesenian yang tidak berkelas ibaratnya seperti itu. Nah sekarang kan banyak diminati dari kalangan pegawai, pelajar, mahasiswa juga. Saya melihat euforia tentang jalanan seperti ini, terus keadaan jalan seperti ini menurut Saman Bil? Alhamdulillah sekarang itu perkembangan zaman itu ya alhamdulillah dapat diminati semua kalangan itu. Saya suka jalanan itu, apalagi di kampus ini budaya itu kan ini juga ada salah satu kegiatan di kampus
di Fakultas Hukum Brawijaya itu gemar cinta budaya itu. Jadi saya ya sedikit-sedikit agak menyontekan jaranan di sana, khususan jaranan Kediri. Di teman-teman yang di luar Jawa itu malah banyak yang suka, ya banyak yang suka, banyak yang support. Kemarin juga ada yang skripsi kakak tingkat saya itu juga meliput jaranan ya kesini dari Malang ke sini banyak yang minat. Nah, dengan banyaknya peminat suatu paguyuban, suatu organisasi, sebuah kelompok atau kesenian, ketika semakin besar ibarat pohon semakin tinggi akan semakin banyak angin yang menerpa. Dengan banyaknya angin yang menerpa ini, penonton sing berbagai macam kalangan juga, berbagai macam motif ketika nonton jaranan, terus terjadinya yang mohon maaf tawuran, terus kemudian yang pelaku jaranan kesadaran untuk menjaganya mungkin juga ada kontrolnya kurang. Itu menurut saya apa yang harus dilakukan baik penonton maupun kita sebagai pelaku seni? Sebetulnya itu kalau penonton penonton bagaimanapun di luar kalangan itu selagi kalau kita itu enggak kayak tersulut emosi itu sebetulnya aman-aman saja. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi yang menekankan bagi pelaku seninya, pelaku seninya nggak usah tersulut kecuali kalau jaranan dulu nggak ditenan. Itu kan tahu yang sweet mana dikejar, dan dikejar itu kan nggak diapa-apain nih. Ya nggak ngeprok yang depan atau yang kan enggak. Dulu malah saya ingat tuh ketika dikejar karena malah dijak nang kalangan, dijak nang gone terus dijak joget, dijak apa malah seperti itu saya juga. Kalau sekarang kan ya pergeseran dulu ya, pergeseran makna. Yang saya agak sedih itu ya seperti itu, hal-hal Terus nangis bareng Mas Lena. yang saya sedihkan itu seperti itu. Apalagi sekarang di dunia sekarang multimedia semua, ketika hal yang buruk itu pasti cepat terbakar, cepat viral. Nah, bagaimana kita pelaku-pelaku media sosial, orang-orang yang punya bendera tinggi mengedukasi, ayo kita viralkan hal-hal yang positif, kita kabarkan hal-hal yang positif. Jadi kadang menurut saya ketika ada tawuran terus malah di-share nih Mas Amir. Itu salah besar. Sebetulnya kan ada UU ITE juga. Sebetulnya itu yang share tawuran itu seharusnya ada undang-undang, ada peraturan tersendiri. Seharusnya seperti itu. Jadi menurut saya kalau ada YouTuber mungkin yang malah ingin cari momen yang itu terus cari nama biar viral, YouTube-nya apa, menurut saya janganlah, sebab itu kan malah mencoreng nama baik jaranan. Itu dan diwariskan kepada generasi seterusnya ya. Apalagi kan jejak digital kan bisa dikenang sepanjang masa. Kalau nanti dilihat anak cucu kita ke depannya kan, mbah-mbahku dhisik jaranane ngene tawuran, tapi kan dari masa ke masa mbahku dhisik tawuran jaranane ya. Bahasan untuk kepentingan adsen, untuk kepentingan pribadi, kita mengorbankan sebuah kesenian yang adiluhung. Kepada anak cucu kita akan membrainwash, kita akan membuat image bahwa jaranan itu nggone wong tawuran. Yang paling ngono akan kayak mendoktrin pikiran anak-anak kan seperti itu. Padahal kan itu kan hanyalah oknum-oknum yang merusak citra atau merusak nama baik jaranan. Harapannya sampean bagi pelaku pencari konten yang punya video juga tentang tawuran walaupun itu bukan pencari konten, apa Mas? Harapan saya ya kalau ketika di pementasan jaranan itu disorotlah itu yang baik-baik ya. Mungkin dari solasi geraknya siapa yang salah satu itu ada yang mungkin ada yang narinya baik, disorot itu saja. Tapi kok ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, misal tawuran atau bahkan nggak usah lah. Ya. Terus harapannya sama sebagai penonton-penonton yang memang datang ke jaranan itu bukan untuk
menikmati harapan-harapan bagi penonton ya sama. Harapan saya kalau bagi penonton jaranan itu ya seni itu jangan dirusak. Kalau bisa itu kita kan berolah rasa ketika lihat jaranan itu. Oh bahwasanya jaranan ini, oh bahwasanya sewahai barongan itu gini kan, malah itu kan olah rasa itu tadi. Bagi pelaku pemain seni, harapan teman Pelaku pemain seni ya ayolah kita jangan bermalas-malasan untuk menguri-nguri budaya Jawi khusus di jaranan ini. Kalau saya kan di jaranan itu ya, saya bilangnya khusus di jaranan. Kalau saya wayangan ya khususnya tapi ya nggak itu, menguri-nguri budaya itu Skupnya sifatnya meluas kok, nggak hanya kan luas. jaranan saja, wayang, tayub. Nah, bagi pelaku seni dengan situasi seperti ini, pesan-pesan yang jenengan Pesan-pesan saya bagi biar pelaku tidak seni, terulang kejadian yang begini terus. ya kita saling memahami, saling mengerti. Bagi saya seperti itu, saling memahami, saling mengerti itu kunci utamanya. Sebab kalau enggak itu pasti hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi dan berulang lagi. Kalau kita jadi pelaku seni, kita ngerti penonton wis suwit model wis dijar nih wae kan, itu malah apa ya, malah penonton kan malah kadang kacau dia lah wis bene wis kesel suwit-suwit. Jadi malah Sak duwe lambe lah. duwere lambe, sak jeplake lambe wis dijarke wae. Itu termasuk salah satunya juga peranan pendukung dari sang gambuk, Mas Lek gitu. Jadi bagaimana mengondisikan anak wayang, menghalau dan sebagainya anak wayang untuk mengatur anak wayangnya agar tetap stay di lokasi, jangan terbawa emosi, tersulut emosi, ya gitu. Dan itu maksudnya. Jadi semua kru pelaku seni berarti Ya, semua saling ya, mengisi. semua saling memahami semua ya, baik kolega bu, pokok-pokok itu. Terus yoga bareng, Ya. pas ada sing sweet tol malah dikudo Ya, diet itu kan. salah satu kayak provokasi Nah, sebenarnya. nggak boleh. Ayo sama-sama kita belajar. Oh, nggak ada yang paling bener, nggak ada yang paling salah, kita sama-sama belajar, kan Mas ya. Mas Wito, terima kasih Mas Yo. Mungkin ganggu waktunya. Enggak. Wes tak dulani, tak repoti. Saya sangat mengapresiasi Mas Vito yang sangat luar biasa, taruno, sik muda, ganteng, bagus, sik gelem nguri-nguri budaya, luar biasa. Lek gak dhewe sapa maneh. Kayak ngene-ngene iki kayak aku bareng wis mulai waktune bergeser ganti sing nom-nom. Saya sangat berterima kasih Mas Vito jenengan kersa gelem nguri-nguri budaya. Lek kita semua sapa meneh gitu. Kalaupun ada salahnya Mas Tom, mohon maaf. Sami-sami. Nggih matur nuwun dulur, kalaupun ada salah kata, mohon maaf. Kula jalma lumrah sawantah mbok pilih wonten lepat kula gini samudra pangkat sami. Kula Kang Dalan Mas Alvito nyuwun pamit. Kanthi sesanti surat dirajani ngangrat subras tolah takaping Darmastuti Jaya-jaya Wijayanti lebur dening Mangasuti mugya kita sami tansah winenggo ing suka basuki bergas waras pinaringana slamet sak jaba sabane sak tingkah lakune sak tangi turune matur sembah nuwun rahayu 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 Kang sami pinanggih nuwun.